tahun lamanya warga kampung Kalibambu hidup dalam kegelapan walau berada dalam kota Manokwari. Penerimaan pegawai di Papua Barat tetap akan memakai formasi 80-20. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Kamis 8 September 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Bertalan Rumbiak, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Pemirsa, pejabat Bupati Sorong, Yan Pitmoso melakukan sidak mendadak di Rumah Sakit Umum JP Wanane. Sejumlah petugas sempat kaget saat PJ Bupati masuk dan melihat aktivitas pelayanan di rumah sakit rujukan tersebut yang berada di kilometer 24 Kabupaten Sorong, Papua Barat. 2 minggu menjabat sebagai penjabat Bupati Sorong, Yan Pitmoso melakukan sidak mendadak di Rumah Sakit Umum Daerah JP Wanane, kilometer 24 Kabupaten Sorong, Papua Barat pada Rabu 7 September 2022. PJ Bupati tiba di rumah sakit sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Ia terlihat didampingi oleh sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Sorong. Sejumlah petugas sempat kaget saat PJ Bupati masuk dan melihat aktivitas pelayanan di rumah sakit rujukan itu. Namun tak lama rombongan kemudian melakukan sidak ke sejumlah ruangan RSUD JP Wanane. Pejabat Bupati Sorong Yan Pitmoso mengatakan Rumah Sakit JP Wanane salah satu rumah sakit rujukan di Sorong. Sidak ini untuk melihat aktivitas pelayanan dan mendengar langsung dari pihak rumah sakit masukan agar rumah sakit tersebut akan dibenahi seperti fasilitas rumah sakit termasuk penambahan dokter spesialis. Lebih lanjut kata Bupati, pembangunan di bidang kesehatan menjadi prioritas meski RSUD JP Wanane masih berstatus tipe C. Diharapkan ke depan PJ Bupati berjanji akan belanja masalah dan mencari solusi, sehingga dengan harapan rumah sakit tersebut menjadi rumah sakit termaju di Kabupaten Sorong sebagai rumah sakit rujukan. Saya hadir di sini tidak punya kepentingan apa-apa. Rakyat itu raja untuk kita layani. Ya. Saya tidak kompromi. Saya tegak lurus untuk negara. Negara untuk saya ke sini untuk melayani masyarakat. Ya. Orang Papua ini mati di mana-mana banyak angkanya ini. Padahal dong punya uang ngotus besar. Ya. Dong punya uang ngotus besar. Tapi siapa penyelenggara negara? Siapa pemimpin? Ya, itu kata kuncinya. Kenapa saya sidak tiba-tiba di sini? Saya nggak tahu soal manajemen. Karena memang prioritas saya ke sini untuk harus bicara bagaimana orang Papua dan orang yang semua yang hidup di tanah Moi sebagai rumah besar, rumah hidup bersama ini harus bahagia dan sehat. Kita harus pastikan itu. Amin. Jadi Pak Direktur dan semua dokter minimalisir sebanyak mungkin angka kematian dengan pelayanan tindakan-tindakan cepat, intervensi yang profesional yang harus memberikan harapan hidup. Ketika masyarakat datang ke rumah sakit ini, jangan kelama-lamaan mereka antri. Ya, itu yang saya berharap. Ya, saya berharap. Saya tidak punya kepentingan politik dan siapa-siapa. Saya negara tugaskan 2 tahun. Kalau kerja salah, saya kasih lurus. Itu aja, titik. Usai sidak ke sejumlah ruang perawatan RSUD JP Wanane, PJ Bupati Sorong kemudian melakukan rapat bersama Direktur Rumah Sakit dan sejumlah dokter dan staf RSUD untuk mendengar masukan tentang pelayanan dan kebutuhan fasilitas yang dibutuhkan. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemirsa, masyarakat di Kampung Kalibambu, Kelurahan Wesi, Manokwari mengeluh lantaran 30 tahun tidur dalam kegelapan tanpa listrik. Padahal warga kampung ini tinggal di jantung kota Manokwari, namun miris tidak ada sentuhan dari pemerintah. Dari pantauan media, untuk menuju ke Kampung Kalibambu menempuh perjalanan kurang lebih 5 km dengan kondisi jalan bergunung dan karang. Tak hanya itu, infrastruktur akses jembatan juga rusak total, hanya sebagian bisa digunakan oleh kendaraan yang melintas. Kampung tersebut merupakan salah satu kampung pemekaran dari distrik Manokwari Barat, Provinsi Papua Barat.
Kepada wartawan, Daud Indo selaku tokoh intelektual Arfak merasa terpanggil untuk melihat secara langsung di kampung Kalibambu Wosi yang belum ada penerangan lampu di rumah-rumah. Padahal kata Daud, mereka ini tinggal di jantung kota Manokwari sudah hampir 30-an tahun. Namun tidak pernah tersentuh bantuan sosial dari pemerintah daerah seperti perumahan layak huni, dan mereka pun hidup dalam latar belakang kemiskinan. Lihat masyarakat ini, setelah saya masuk, saya memang nggak ada di sini dan saya sudah dengar Kampung Udopi. Jadi setahu saya Kampung Kalibambu. Setahu saya kampung ini sudah ada fasilitas, yaitu jalan termasuk ke listrik sudah ada. Tapi setelah saya datang masuk ke kampung ini, saya lihat kayak begini mereka punya kehidupan. Daud mengatakan kondisi jalan di kampung ini sangat memprihatinkan. Kalau musim hujan, kendaraan tidak bisa melintasi lantaran jalan licin dan terjal serta bergunung. Sehingga pada saat berjualan di pasar, masyarakat di sini harus berjalan sekitar 1 km sampai ke kampung berikutnya untuk menggunakan ojek. Yang kedua, saya lihat mereka kalau mau keluar dari kampung ini, Kampung Kalibambu ini, itu kalau pada saat hujan mereka tidak akan masuk dengan kendaraan di sini. Kendaraan mereka taruh di Kampung Udopi, mereka jalan kaki sampai ke sini. Hari ini kan kita bisa lihat dan wartawan semua lihat bahwa mereka mau ke pasar bawa dong punya hasil bumi, harus pikul jalan-jalan kurang lebih hampir sekitar 1 kilo lebih mereka jalan untuk sampai ke Kampung Udopi atau Ingramu untuk mereka dapat ojek untuk bisa bawa mereka punya jualan ini ke dalam kota, jadi mereka bisa menjual. Sementara itu, Kepala Dusun Kampung Kalibambu, Darius Ahoren mengaku, sejak kampung ini berdiri 30 tahun lalu, sampai dengan hari ini mereka masih hidup tanpa listrik. Bahkan rumah tempat mereka tinggal merupakan tanah sendiri dan belum permanen. Selain itu, ada yang masih tinggal di rumah kaki seribu. Ia berharap pemerintah daerah segera melihat mereka, sehingga dana otsus yang dikhususkan bagi masyarakat asli Papua seperti mereka bisa sama-sama dirasakan seperti masyarakat di kota Manokwari. Selamat siang, ya. Saya sebagai kepala dusun atau sebagai gembala majelis jemaat yang ada di Siarum Kalibambu, ya, mungkin saya selama 30 tahun yang ada di Manokwari, ya, dan terletak di Kampung Kalibambu, ya, selama 30 tahun, ya, saya tidak merasakan apapun dari pemerintah, dan saya punya rumah kaki seribu, masih tetap sebagai orang Arfak. Ya, tidak ada rumah tembok, tidak ada pembangunan apa-apa di Kalibambu ini. Ya, jadi maka pemerintah akan melihat. Ya, mereka melihat otsus ini akan kemana, otonomi khusus ini akan kemana. Ya, untuk orang Papua. Ya, untuk orang yang Lambut Kedetin tadi, kami punya rumah masih kaki seribu ini. Ya, kami masih tinggal seperti kegerapan seperti orang tua kami yang ada di Kabupaten Gunung Arfak. Ya. Sebagai kepedulian kepada warga di Kampung Kalibambu, Daud Indo membantu menyumbangkan lampu solar cell dan memperbaiki jalan di sekitar Kampung Kalibambu. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Badan Pusat Statistik BPS Papua Barat menyebutkan, bulan Agustus 2022 kemarin, nilai tukar petani di Papua Barat kembali meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Nilai tukar petani di Provinsi Papua Barat pada bulan Agustus sebesar 101,34 atau naik 0,29% dibandingkan nilai tukar petani pada bulan Juli 2022. Kepala Badan Pusat Statistik Papua Barat Marice Patiwelepia menyebutkan hal ini dipengaruhi karena harga indeks yang diterima petani meningkat 0,27%, yaitu menjadi 111,80%. Dibandingkan indeks harga yang dibayarkan petani mencapai 110 atau 0,33%. Indeks harga yang diterima petani disebabkan oleh beberapa komoditas yang menyumbang seperti kenaikan harga sawi hijau, cabai rawit, ikan cakalang, dan bayam. Kemudian indeks harga yang dibayar petani sehingga mengalami penurunan disumbangkan beberapa komoditas seperti bawang merah, bawang putih, dan gula pasir.
Komoditas-komoditas ini akan ikut mempengaruhi indeks harga yang dibayarkan petani di Papua Barat. Agustus 2022 ini mengalami peningkatan sebesar 0,29% dibanding bulan sebelumnya, Juli 2022, karena indeks harga yang diterima petani meningkat 0,27 yaitu menjadi 111,80 dibanding indeks harga yang dibayar petani mencapai 110 atau 0,33 turun mengalami sebesar 0,02. Indeks harga yang diterima petani ini disebabkan oleh beberapa atau disumbang oleh beberapa komoditas, yaitu kenaikan harga sawi hijau, cabai rawit, ikan cakalang, dan bayam. Sementara untuk subsektor perkebunan, indeks yang diterima petani mengalami penurunan 0,27% yang disebabkan oleh kelapa sawit turun 1,52%. Kemudian buah pinang turun 0,2%. Selanjutnya sektor peternakan mengalami penurunan 0,27%. Sedangkan di sektor petani tambak ikan mengalami kenaikan, khususnya ikan mas. Kenaikannya mencapai 0,34%. Ikan air tawar 0,19%. Dengan demikian, Marice menyebutkan nilai tukar petani pada bulan Agustus mengalami perubahan naik menjadi 0,29%. 0,47% dibanding Desember, yaitu sawi hijau naik 0,23%, cabai rawit, bayam, kangkung, dan tomat. Kemudian untuk subsektor perkebunan ini indeks yang diterima petani mengalami penurunan 0,27%, yaitu disebabkan oleh kelapa sawit ini turun 1,52%, kemudian pinang turun 0,02%. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, untuk membuka formasi umum di Papua Barat, Badan Kepegawaian Daerah se-Papua Barat telah melakukan pertemuan dengan Menpan RB dan meminta formasi 80-20 tetap akan dilaksanakan di Papua Barat. Penerimaan pegawai formasi umum tahun 2022 hingga saat ini belum diketahui kapan akan diselenggarakan, sehingga pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota beberapa waktu lalu telah melaksanakan pertemuan secara nasional di Jogja. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BKD Papua Barat bersama dengan Kepala BKD Kabupaten lainnya akan bertemu dengan Menpan RB untuk membahas tentang kapan penerimaan pegawai formasi umum dapat dilaksanakan. Neles Dowansiba, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat mengatakan untuk kuota sudah diberikan. Kuota Provinsi Papua Barat adalah 297, sedangkan untuk kabupaten kota, kuota yang diberikan sebanyak 546. Hanya saja hingga saat ini belum juga dilaksanakan, sehingga pemerintah Provinsi Papua Barat akan melakukan pertemuan dengan Menpan RB untuk mempertanyakan kapan akan dilaksanakan pembukaan penerimaan pegawai formasi umum tahun 2022. Kita punya kuota kan masih ada. Untuk Papua Barat kan 297. Ya, sedangkan kabupaten kota kan Bapak Gubernur 2017-2022 sudah bagi. 546 kursi itu kan sudah dibagi ke kabupaten kota. Cuma sampai hari ini belum dilaksanakan. Ditambahkan dengan pertemuan tersebut, pemerintah juga akan meminta agar sesuai dengan apa yang sudah diputuskan oleh Perdasi dan Perdasus tentang penerimaan pegawai formasi umum tetap akan dilaksanakan dengan kuota 80 orang asli Papua dan 20 untuk Nusantara yang keluarganya lama mengabdi di tanah Papua. Kami bicara terkait dengan hal itu ke Menpan RB sehingga 80-20 sesuai dengan apa yang sudah dibicarakan diputuskan oleh Perdasi Perdasus yang Bapak Gubernur 2017-2022 sudah putuskan bahwa 80-20. 80% itu untuk orang asli Papua. Sedangkan 20% itu buat kita punya saudara-saudara yang orang tua sudah berdomisili, sudah mengabdi lama di tanah Papua. Diharapkan dari pertemuan yang dilaksanakan dalam waktu dekat formasi umum penerimaan pegawai tahun 2022 khusus untuk Provinsi Papua Barat segera dibuka. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan.
Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, pada Rabu 7 September 2022, TNI Angkatan Laut Koarmada 3 melaksanakan Gerakan Nasional Laut Bersih tahun 2022 dalam rangka menyambut HUT TNI Angkatan Laut ke-77 yang dilaksanakan di sepanjang Pelabuhan Laut Sorong. Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Irwansyah didampingi Ketua Daerah Jalasenastri Armada 3 Nyonya Juanita Irwansyah mengikuti pembukaan acara Gerakan Nasional Laut Bersih tahun 2022 secara virtual yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia dalam rangkaian kegiatan HUT ke-77 TNI Angkatan Laut, di mana kegiatan tersebut dipimpin langsung Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Yudo Margono yang terpusat di Tanjung Priok, Jakarta. Usai melaksanakan video conference, Pangku Armada 3 memimpin pelaksanaan Gerakan Nasional Laut Bersih di sepanjang Pelabuhan Rakuat, Kota Sorong, yang mana kegiatan tersebut merupakan sinergitas seluruh komponen bangsa yang diikuti oleh 349 orang yang terdiri dari TNI Polri, SAR, KSOP, Bea Cukai, Dinas Lingkungan Hidup, KKP, dan Polsek serta Jalasenastri Armada 3. Adapun pelaksanaan kegiatan tersebut yang mencakup area seluas 50 hektar didukung oleh 10 perahu karet baik dari TNI Angkatan Laut, Pol Airut Papua Barat, dan kantor SAR Sorong serta beberapa perahu tradisional masyarakat. Program Laut Bersih, kita bersih-bersih laut. Kemudian ada juga kita juga di Kabupaten di Salawati akan melaksanakan renovasi dan pembersihan pasar Bulu Harjo. Kemudian kita juga akan ada penayangan film Bintang Samudra, film sinetron Bintang Samudra, nanti bisa dinonton secara online. Kita akan tayangkan perdana. Selain itu juga nanti pada hari ulang tahunnya tanggal 15 September kita akan ada pelaksanaan upacara, namun kita pelaksanaan secara internal. Ada beberapa instansi yang kita undang pejabatnya. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara Batalion Infanteri Rider Khusus 762 Virayuda Sakti akan menyelenggarakan lomba fotografi bagi kalangan jurnalis dan warga pada tanggal 19 sampai 20 September 2022. Upaya sinergitas TNI dan jurnalis di Sorong, Batalion Infanteri Rider Khusus 762 Virayuda Sakti menggelar coffee morning bersama para jurnalis media online, cetak maupun televisi nasional dan lokal di Sorong, Papua Barat pada 7 September 2022. Kegiatan lomba fotografi akan dilaksanakan dalam rangka memperingati 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan juga HUT ke-58 Yonif Rider Khusus 762 Virayuda Sakti dan HUT ke-77 TNI. Komandan Yonif Rider Khusus 762 Virayuda Sakti Letkol Infantri Budi Setiadi mengapresiasi atas kehadiran wartawan untuk mendukung rangkaian kegiatan TNI. Budi menyebutkan peran media sangat luar biasa dalam memberitakan sebuah berita secara luas. Untuk itu TNI ingin masuk dari bagian keluarga besar media untuk bersama-sama membangun Papua Barat. Lebih lanjut, kata Danyon, lomba fotografi selain untuk menggugah semangat bagi jurnalis yang mempunyai hobi dan keinginan untuk berfotografi, bisa dieksplor lagi. Event ini diikuti juga bagi kalangan masyarakat yang tertarik dengan dunia fotografi. Kami sangat tahu peranan dari rekan-rekan wartawan itu sangat luar biasa. Kami sangat tahu peran untuk mempublikasikan, untuk menyampaikan kepada halayak masyarakat semuanya itu peran dari rekan-rekan yang sangat luar biasa. Sehingga kami merasa kami ingin masuk dari bagian dari rekan-rekan ini. Karena ada event yang akan kita lakukan, yaitu lomba fotografi. Saya mengharapkan dengan adanya lomba fotografi ini, selain untuk menggugah semangat dari rekan-rekan yang memiliki hobi, keinginan untuk berfotografi, bisa dieksplor lagi. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan.
Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua Barat hari ini, edisi Kamis 8 September 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Bertalan Rumbiak pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.